di podcast iNext Season 2. Nah, sebelum kita mulai nih Taf, mungkin ada yang beda nggak sih kayaknya nih Taf? Pendengar setiap podcast iNext pasti tahu dong nih apa yang beda nih, Jo. Oke, mungkin langsung kita kasih tahu aja ya. Jadi di episode sebelumnya ini kan kita online nih. Nah, sekarang ini kita mau yang beda nih. Jadi di episode kali ini kita bakal ngadain offline. Jadi kita bisa langsung ngobrol di sini bareng-bareng. Wah, pasti bakal menarik banget sih nih, Jo. Pasti dong. Selain itu, hostnya juga beda nih. Mungkin kita bisa kenalan dulu kali ya. Oke, semuanya kenalin. Nama aku Altaf dari Manajemen 2022. Hai, aku Angel dari Manajemen 2022. Nah, selain perbedaan yang udah dijelasin tadi, yang beda lagi yaitu topik yang bakal kita bahas, Angel. Di episode sebelumnya kan kita udah ngobrol bareng Isaac mengenai Enhancing Your Leadership Potential through Isaac. Nah, menurut kamu topik apa sih yang bakal menarik yang bisa dibahas di episode kali ini? Nah, ini nih, teman aku tuh lagi pada banyak banget yang pada mau buka bisnis. Tapi mereka masih bingung nih, gimana sih cara mereka untuk mulai nih. Terus langkah apa sih yang harus mereka lakuin gitu, Taf? Kebetulan banget, Angel. Ada salah satu mahasiswa manajemen angkatan 2017 yang bakal sharing sama kita mengenai bisnis. Jadi kali ini kita akan ngobrol bareng Kak Hilmi yang juga merupakan co-founder dari Kenapa Kreatif dan Kemau Clothing. Wah, udah nge-share banget nih buat ngobrol langsung sama Kak Hilminya. Mungkin bisa langsung kita panggil lah ya. Bener nih. Oke, langsung kita panggil aja ya. Kak Hilmi. Selamat siang Kak Hilmi, apa kabar nih Kak? Halo, siang. Sehat, alhamdulillah. Ya mungkin cuaca ya yang nggak baik-baik aja. Iya, Jogja lagi nggak jelas ya Kak cuaca ya Kak? Iya, kemarin kayak badai gitu ya, Iya. bener gak sih? Mungkin sekarang bisa dimulai dengan perkenalan terlebih dahulu nih Kak. Oke, aku Hilmi, mahasiswa manajemen FEB UGM angkatan 2017 dan sekarang baru kemarin ini pertengahan tahun lulus dan sekarang kesibukannya aku lebih suka jadi pengusaha dan udah aku rintis juga dari semenjak semester 7 atau 6 gitu. Aku ngerunning bisnisku dan mungkin main jobku adalah jadi ngurusin Kenapa Kreatif itu sendiri sih. Mungkin selain dari ngurusin Kenapa Kreatif ini Kak, selain dari bisnis itu apa sih Kak kegiatannya? Kalau organisasi gitu? kalau bisnis itu ada Kenapa Kreatif, ada konveksi atau clothingan itu namanya Kemau Clothing. Terus yang lagi OTW itu ada, nanti akan ada sebuah media gitu, aku lagi garap sama temanku. Terus ada cafe juga di Klaten. Terus kalau organisasi sendiri aku ikut HIPMI atau Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, tapi aku yang di wilayah Sleman. Terus yang kedua itu aku juga ikut asosiasi perusahaan periklanan Indonesia atau P3I, itu cabangnya di DI kayak gitu. Berarti gak ada yang minta Iya, bener banget sih. Selain dari ngurusin bisnis juga ikut dari Organisasi gitu. juga, bener banget. Nah mungkin aku mau tahu lebih lanjut nih Kak tentang Kenapa Kreatif ini. Mungkin Kakak bisa jelasin Kak? Oke, Kenapa Kreatif itu jelasin kayak gimana nih? Jelasin Secara konteksnya dulu. singkat ya aja kayak Mungkin Kenapa Kreatif tuh apa sih? Iya, Itu ngapain kan aja? nggak tahu nih Kak mungkin. Iya, bener. Oke, Kenapa Kreatif itu ya basically agency yang bergerak di bidang digital marketing sama periklanan lah. Dan kebanyakan itu proyek-proyek kita itu social media management. Itu ada nanti kita bikin strateginya, terus juga kita bikin konten planningnya, sampai kita handling hampir 360 semua konteks yang ada di social media itu kita handle, kayak ads-nya juga, terus campaign dan KOL gitu-gitu juga kita bisa provide. Biasanya klien-klien kita bervariasi demand-nya, cuman overall di lingkupnya social media dan digital marketing. Oh, udah banyak banget sih yang di-handle Udah tadi ada, ya. keren Udah banyak banget. banget. Nih, setahu aku nih Kak, kayaknya orang-orang tuh banyak yang belum tahu tuh mengenai digital agency itu Kak. Nah, aku mau tahu nih Kak, awal Kakak tuh kenapa bisa milih spesifiknya di digital agency itu gimana sih Kak? Oke. Jadi sebenarnya aku running Kenapa Kreatif dan ngerintis itu bukan niat sih, bukan aku yang pengen bertujuan untuk membuat sebuah creative agency gitu. Aku nggak punya cita-cita di awalnya pikiran buat bikin creative agency atau digital agency. Awalnya itu karena aku pernah bekerja jadi marketing di sebuah bisnis gitu atau sebuah perusahaan kecil. Terus aku sama temanku, aku jadi headnya, terus dia jadi partnerku. Dan waktu itu aku kerja, akhirnya tahulah bosku ini dari portofolio aku tuh seperti apa gitu in terms of marketingnya. Terus dari situ
bosku ini punya beberapa project lain dan teman-temannya pun juga akhirnya butuh juga nih dibantu juga. Terus akhirnya kita menerima beberapa project dan kita embrace atau kita sadar kalau kita nggak bisa handle 2 orang aja. Terus akhirnya kita ya mau nggak mau narik teman-teman kita lah untuk bareng-bareng dan malah jadinya sampai sekarang gitu, nggak kerasa udah hampir 3 tahun jadi sebuah agensi yang awalnya kita nggak niat untuk bikin agensi ini gitu. Berarti awalnya tuh kayak nggak ada gitu ya? Kayak nggak kepikiran ya? Iya, nggak kepikiran. Awalnya tuh akhirnya tuh nggak ngerti pengen apa, pengen ngapain sih, tapi ternyata malah sukses ya sekarang nih. Iya benar. Mungkin kalau bisa dibilang awalnya itu aku adalah seorang graphic designer ya. Mungkin kalau skill yang basic yang aku punya dari SMA maupun kuliah itu aku suka desain. Terus aku ngelihat nih fakta di mana banyak teman-temanku yang di kuliah itu yang sering jadi budak desain atau budak fotografer. Jadi pokoknya yang punya basic editing, basic desain itu pasti udah keplotting divisi yang terus gitu loh, fix gitu loh. Jadi kayak kamu jadi head business ya, oke. Terus aku konekin aja gitu, aku akhirnya jadiin sebuah agensi gitu. Ya, kurang lebih dasarnya kayak gitu. Keren banget. Iya, Kak Him itu pintar juga nyari peluang berarti kayak gitu ya. Nah, aku mau nanya lagi nih Kak, kan waktu itu kan sebenarnya tuh nggak sengaja nih Kak. Nah, tapi Kakak waktu itu kayak waktu mau memulai si Kenapa Kreatif ini, itu Kakak tuh ada pertimbangan gitu nggak sih Kak? Oke, pertimbangannya mungkin ini konteksnya kayak resiko atau apa? Iya, mungkin bisa. Kalau kayak mungkin yang apa yang dikorbanin gitu ya? Iya. Oke, dulu awal aku masih mungkin 3 bulan awal lah aku ngeranin Kenapa Kreatif ini, aku masih pegang jadi di BMKM waktu itu aku jadi salah satu menterinya. Terus habis itu masih megang kerjaan juga di tadi yang perusahaan itu jadi marketing. Terus di sisi lain ada KKN juga nggak salah pada waktu itu. Sibuk banget ya awalnya. Iya benar. Terus akhirnya itu benar-benar yang bikin aku kayak gimana nih, apa yang harus aku lakukan untuk bisa keep up dengan tanggung jawabku. Karena kalau bicara tentang bisnis itu udah bicara tentang orang yang kita serve, konteksnya agency berarti kita bicara dengan klien. Nah jadi untuk itu aku nggak bisa akhirnya untuk fulfill semuanya secara 100% walaupun emang ada orang yang bisa ya, cuman kita punya kapasitas masing-masing lah. Dan yaudah akhirnya aku mundur waktu itu di pertengahan periode di BMKM. Terus akhirnya aku juga resign dari kerjaanku, terus akhirnya full handle di Kenapa waktu awal-awal gitu. Ya gitu sih. Ya berarti fokus dulu ya Kak. Jadi mungkin pertimbangannya itu lebih ke gimana ngelola waktu, terus juga mungkin kalau bicara tentang prospek ya, ketika kita bicara bisnis itu kita harus mikirin dulu prospek ke depannya itu gimana. Kalau misalkan kita udah ngitung atau kita udah membayangkan ini nggak prospek, ya udah berarti nggak usah dikerjain gitu. Ketika nanti effort yang kita lakukan itu harus jadi kalau langsung ngeliat ke depannya tuh kayak gimana gitu ya? Iya harus itu aja. Kalau misalkan kita nggak melihat itu, ya kita membuang tenaga sia-sia. Jadi untuk lebih maju ke depannya tuh pasti ada yang dikorbanin sendiri ya Kak? Pasti. Cuman ya namanya juga benefit and cost kan, kita harus ngelihat benefitnya itu apa aja. Nggak cuma finansial ya, bisa impactnya, bisa juga untuk jangka panjang ini kira-kira nanti ada peluang lagi nggak yang bisa kita ambil gitu, atau hal-hal lain lah. Terus costnya itu nggak cuma finansial aja tadi yang aku bilang, waktu, terus juga mungkin relasi itu bisa kita korbankan, atau benefit yang lain juga kita bisa dapetin juga nanti gitu. Dalam membangun bisnis Kenapa Kreatif dan mungkin bisnis lainnya Kakak nih, ada nggak sih kesulitan-kesulitan dan mungkin kesulitan dalam mencari partner bisnis nih yang cocok untuk bisnis yang bakal dijalankan? Susah nggak nih cari partner gitu? Oke, aku buka-bukaan aja ya. Jadi di Kenapa Kreatif sendiri itu juga aku udah mengalami 1, 2, 3. Kalau yang teknikal itu ada 4 nih, pergantian BOD. Oh iya. Ya. Jadi awalnya itu kita terdiri dengan 3 founder, aku dan 2 orang temanku. Terus ada masuk lagi 1 director dari aku promote dari project managerku.
terus setelah itu 2 orang resign. 2 orang resign di tahun udah setahun berjalan itu 2 orang resign. Terus aku ngambil 1 orang baru jadi CEO 3, terus habis itu ada 1 orang resign marketingnya, terus kita ganti jadi orang baru, jadi udah ya masih 3, terus akhirnya 1 orang ini resign, terus sekarang formasi di OD-nya itu ada 4, jadi aku CEO, temanku ada yang Vice CEO, terus ada COO atau Operation, terus marketingnya. Berarti dalam banyak pergantian tadi ya Kak? Itu berarti sebuah kesulitan juga ya di awal-awal Kak? Soal partner kerja itu? Benar, itu sebuah kesulitan banget sih, karena apa ya, mungkin yang bisa hikmah yang aku ambil dari dinamika tentang partner di bisnis itu adalah karena awalnya itu aku mengambil partner dari pertemanan, dan untungnya ketika kita itu berpisah aku nggak kehilangan pertemananku, dan alhamdulillahnya berpisah dengan baik-baik. Tapi nggak jarang dan banyak juga yang ketika kita itu berangkat partnernya itu dari teman, ketika udah pisah jadi hilang semua ya Pak? Nah alhamdulillahnya aku bisa minimalisir itu gitu, jadi nggak yang aku campurin. Walaupun memang ketika kita memasukkan teman kita untuk bekerja di bisnis itu harus profesional sih sebenarnya yang utama. Jadi pertama menurutku ketika teman yang pengen bisnis itu bikin perjanjian aja, even itu sama pacar, sama teman, sama. Jadi kalau ada masalah bisa lebih aman. Iya, gitu ya. dan perjanjiannya mungkin nggak yang harus di surat kontrak gitu-gitu ya. Kalau ada itu ya itu lebih bagus. Cuman at least tulis saja kesepakatannya apa. Nanti kalau misalkan ada salah satu dari kita yang hilang-hilangan atau nggak komit gitu, ya udah itu bisa kita jadikan sebagai sebuah acuan gitu, komitmen bersama lah kayak gitu. Oke. Mungkin tadi kan ada pergantian beberapa BOD kan ya Kak? Apakah itu karena kurangnya komitmen atau mungkin punya visi yang berbeda dari setiap orangnya? Oke. Dua-duanya sih, ada yang pergantian itu resign gara-gara komitmen, jadi kayak nggak merasa perform di kenapa, terus akhirnya ya udah daripada semakin menimbulkan efek yang lebih buruk, terus udah akhirnya take a decision untuk mundur, resign. Terus ada juga yang berbeda visi, jadi dia emang nggak, setelah dipikir-pikir nggak pengen agency di masa depan, yang lebih pengen perusahaan korporat dan semacamnya gitu. Terus ya kurang lebih itu. Jadi ada yang karena emang visinya berbeda, ada yang karena tadi komitmen dan segala macam. Banyak faktor ya Kak yang bikin nggak bisa lanjut lagi gitu ya? Dan tiap orang beda-beda ya. Oke. Kan kita udah bicara soal partner nih Kak. Nah aku mau tahu juga nih soal Kakak tuh dapetin klien untuk pertama kali gimana nih? Setelah mendapatkan partner yang cocok, terus udah jalanin bisnis juga gitu, gimana tuh Kak? Ya apa sih kelebihannya kenapa kreatif dibanding digital agency yang lainnya gitu, gimana Kak? Oke. Kalau tadi pertama klien itu yang tadi aku udah jelasin di awal ya. Jadi itu sebenarnya klien yang datang ke aku karena aku udah punya portofolio karya gitu. Yang mana itu dari kerjaanku full time di kemarin. Terus orang datang ke aku karena udah tahu kerjaanku, kurang lebih ya gitu, terus jadi klienku awal-awal. Dari situ aku bisa ngembangin ke klien-klien berikutnya, dari relasi-relasi juga. Terus kalau tadi apa tadi apa? Kelebihannya apa sih biar klien tuh tertarik dengan kenapa kreatif dibanding yang lain? Kalau dulu nih jujur juga ya. Kalau dulu itu pasti bisnis agency itu identik dengan yang namanya sikut-sikutan harga. Gimana tuh Kak maksudnya tuh? Ya untuk masuk ke industrinya itu kan kalau kita bicara belajar manajemen strategik ya, mungkin teman-teman akan ngambil pada masanya nanti. Manajemen strategik itu salah satu yang dibahas adalah strategi untuk bersaing di industri. Nah itu ada 2 pendekatan yang bisa dipakai. Satu itu low cost leadership, dan yang kedua itu adalah differentiate atau spesial lah, mempunyai UVP yang benar-benar oke daripada yang lain. Nah di situ biasanya rata-rata agency itu menggunakan strategi low costnya atau bahkan low price gitu. Jadi masuknya pasti dibanding harga dulu, terus nanti baru scale up gitu. Nah kemarin waktu itu ya kita berangkat dari karena
kita masih kecil, berangkat dari harga yang rendah dulu aja, kita nggak punya tadi ya bicara tentang kelebihan, kita nggak punya kelebihan apa, dan kita pun belum ada portofolio gitu kali ya. Belum ada portofolio juga ya, kita sadar diri aja. Terus aku pun juga kan nggak punya tujuan untuk bikin agency kan, dan ya udah aku nggak punya sebuah bisnis plan yang matang dan segala macam, tapi yang penting kuncinya di utama ketika kita pengen bikin bisnis itu pastikan demand-nya dulu, pastikan kliennya ada dulu, atau pembelinya ada. Even itu kayak misalkan aku bisnis clothingan atau bisnis konveksi itu pastikan bayarnya itu ada dulu. Ketika bayarnya itu nggak ada, itu kalian akan capek sendiri mencari problematika utama kalian, yaitu marketing atau mencari marketnya. Berarti di awal tuh kita harus lihat pasarnya juga ya kan? Iya, itu yang jadi kuncinya sih menurutku untuk bisnisnya bisa sustain ya. Ini ada pasar dulu baru kita terjun gitu kali ya. Iya. Nah terus aku mau nanya lagi nih kak, di digital agency ini kan yang tadi kakak udah bilang nih, itu kan berhubungan dengan klien kan? Itu waktu kerjasamanya itu ada nggak sih ya kayak konflik gitu? Kalau ada mungkin boleh jelasin kayak misalnya bayar itu biasanya kenapa gitu? Oke. Itu sebenarnya ini sih hal yang wajar ketika ada kesalahpahaman atau konflik di antara perusahaan, baik itu di kita dengan klien maupun kita dengan partner agensi yang lain. Itu biasanya sering kali terjadi, dan ya kadang aku salah, kadang mereka yang salah, dan biasanya itu terjadi karena kita itu nggak transparan, nggak terbuka satu sama lain, dan kita itu nggak yang kita lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya itu formalitas. Kayak ya udah aku kontrak sama kamu nilainya sekian, berapa lama, terus kamu harus gini. Tapi nggak mau capek untuk gimana caranya kita bisa aim objektifnya itu bareng-bareng gitu. Gimana caranya kita bisa menyatukan dua culture perusahaan yang berbeda dengan satu sistem yang sama. Kayak gitu, kadang tuh semua pada lebih banyak yang egois atau mungkin tidak mau mengerti sama lain, terus akhirnya ya kayak kalau ada kayak gitu ya, kita tuh kalau aku selalu menganalogikan kayak kita menimbun bom waktu gitu. Jadi pada waktu tertentu nanti akan pecah sendiri bom itu. Dan itu di awal-awal kakak bangun kakak ini pernah terjadi gak kayak gitu? To be honest sering sih. Oh, iya. Mungkin ya itu tadi karena kita itu banyak sekali yang terlibat, terus akhirnya nggak banyak miskom juga sih, terus ya gitulah. Jadi tapi akhirnya itu yang membuat kita belajar juga. Jadi nge-treat tiap klien itu beda, terus juga kita harus punya sistem yang solid, dan kita nggak sungkan untuk menegur klien gitu, nggak sungkan untuk orang lain tuh bukan harus di oke-okein terus, tapi juga kita harus punya stand yang benar-benar baik gitu, yang jelas gitu. Even kayak kamu di bisnis lain pun juga, kamu sama suppliermu, kamu sama bayarmu itu juga harus punya stand juga, jangan mau kita dipermainin gitu. Berarti hal-hal yang kayak tadi gitu kak, itu bisa malah jadi pelajaran ya buat kayak lebih bagus, lebih baik di kedepannya gitu ya. Iya benar-benar. Kalau misalkan terjadinya tadi kayak mungkin miskom atau kurang transparansi dari kedua belah pihak, sehingga misalkan bayarnya kakak itu kayak nggak mau bayar tuh, biasanya tuh gimana kak? Kakak ngatasinnya itu gimana? Itu sering terjadi sih, dan bahkan sekarang juga yang belum bayar juga 2 bulan. Tapi ya mungkin itu bagian part of the game ya. Jadi mau nggak mau ketika kita berbisnis itu pasti ada resiko-resiko yang terjadi, yang ada. Dan ketika kita memutuskan untuk masuk ke kolam ini ya harus punya plan B-nya. Ketika kita itu menghadapi resiko tersebut, nanti mitigasinya apa? In terms of misalkan untuk menghindari resiko tersebut terjadi, berarti kan kita harus make sure dulu mereka punya uang, atau mereka tahu terms pembayaran dan segala macam, terus tahu informasinya dengan benar. Terus yang kedua, ketika itu terjadi, misalkan udah terjadi,
ya kita harus punya backup kan. Kalau dari konteksku sebagai businessman atau sebagai owner perusahaan, berarti ketika ada klien yang belum bayar, berarti kan nanti efeknya aku harus tetap bisa gaji anak-anak aku kan. Nah kayak gitu berarti aku harus punya cash flow yang benar-benar termanage gitu ya. Mungkin itu sih, jadi kita itu harus mitigasi resiko dengan baik lah, dengan pintar. Ya Kak, tadi berhubung dengan karyawan Kakak nih Kak, kan environment tempat kerja itu sangat penting supaya karyawan Kakak tuh merasa nyaman. Nah gimana sih cara Kakak menciptakan workplace yang engage bagi karyawan Kakak? Oke, ini jadi masih dari dulu sampai sekarang masih jadi PR yang mungkin akan selalu kita belajar ya, dan selalu kita berkembang terus menerus. Cuman beberapa kuncinya itu adalah kita itu berangkat dari beberapa value. Jadi kenapa? Ada, kalau bicara prinsip ada 3, yaitu 1 delivering happiness, 2 itu service excellence, terus yang ketiga growth mindset. Dan beberapa keyword culture-nya itu adalah 1, feedback is a gift. Dari menurut kita merasa bahwa semua orang itu berhak ngasih feedback, dan kita nggak boleh persepsikan feedback itu sebagai sebuah hujatan atau sebuah kritik yang aku nggak suka sama kamu, tapi ya itu sebuah gift dari orang lain pun juga. Ketika kamu ngasih feedback itu berarti kamu ngasih hadiah buat orang lain. Itu terus culture yang kedua itu adalah kita nggak ada panggilan mas mbak gitu atau kak gitu. Jadi kita kalau misalkan aku dipanggil sama anak yang baru masuk gitu, langsung aja hil gitu. Jadi semuanya kita bebasin, nggak ada yang mewajibkan gitu ya. Kita nggak ada yang mewajibkan untuk kak, mbak, mas gitu nggak. Dan kita pengen memang jadi semua orang tuh bisa nggak sungkan untuk menyampaikan keresahan dan sarannya. Terus sama satu lagi itu adalah kita bicara tentang engage ya. Kita ingin membangun budaya komunikasi yang terbuka dan jujur satu sama lain, atau build an open and honest relationship. Itu dengan cara apa? Kita di setiap weekly meeting itu selalu mengadakan yang namanya sesi kabar baik buruk. Jadi biasanya kita mulai sesi meeting kita sebelum kita masuk ke kerja atau project-project ngebahas gitu, kita pasti sharing dulu. Angel, kabar baik buruknya apa minggu ini? Terus kamu cerita, terus pada cerita, aku habis ulangan, aku habis ulangan gitu. Terus gini susah dan segala macam. Gitu. Terus pada disemangatin dari situ. Terus ya udah dari situ kita pengen membuat orang tuh nggak cuma kerja tapi juga bisa punya space atau ruang untuk cerita juga. Dan itu yang bikin tadi kalau kita sangkutin sama konflik-konflik kan sebenarnya karena nggak terbuka, transparan sama lain, jadi kita nggak saling paham. Jadi culture di bisnis tuh penting banget ya Kak? Iya penting banget sih. Dan itu yang salah satu fokus dari kita yang pengen kita kejar selain impact. Jadi kalau kita bicara urutan di kenapa kreatif itu, pertama kita pengen ngejar impact, yang kedua culture, yang terbaru financialnya gitu. Nah, selain menciptakan workplace yang engage, pasti ada kan kayak strategi agar bisnis Kakak khususnya kenapa kreatif ini jadi bisnis yang semakin bertumbuh dan berkembang nih Kak. Kalau boleh tahu nih gimana, apa aja tuh Kak? Oke. Kalau buat bertumbuh dan berkembang ya, selalu tadi prinsip ketiga di kenapa kreatif adalah growth mindset, dimana kita selalu punya visi. Dan visi itu nggak hanya kosong, kita tahu mau kemana. Kayak kita udah membuat 3 tahun ke depan, kurang lebih arahnya itu apa aja. Setelah kita membuat prospek dan perencanaan, udah kita nanti akhirnya mengkorelasikan itu ke dalam time frame. Karena kayak tahun pertama tahun ini nih kita mau ngapain, tahun depan kita mau ngapain, tahun selanjutnya kita mau ngapain. Gitu. Dan gimana cara mengkomunikasikan itu ke tim kita itu sangat penting juga, biar kita bukan hanya maju sendiri tapi bisa bareng aja dan punya satu kesatuan visi. Nah, kalau udah ngomongin tentang strategi nih Kak, nah
selain bisnis itu kan selain kayak tumbuh dan berkembang itu kan harus sustain juga ya kak. Nah terus dari kakak sendiri tuh upaya apa sih kak yang kakak lakuin biar bisnis kakak khususnya kenapa kreatif ini tuh bisa sustain gitu? Oke, kalau bicara sustain itu pasti kata kuncinya ada di cash flow dan bisnis model ya. Dan itu yang harus kita pikirkan baik-baik, bahwa bisnis model sebuah perusahaan itu kalau pengen sustain ya harus benar-benar bagus dan benar-benar sehat. Bisnis model itu apa? Bisnis model itu adalah how sebuah perusahaan mengenerate money atau mengenerate uang atau mengenerate cash flow. Dan di situ yang akhirnya membuat, kalau kita bicara di konteksnya kenapa kreatif ya, itu di tahun depan kita pengen nggak hanya berfokus pada sosial media manajemennya aja, tapi kita pengen mencakup service-service lain, mengembangkan produk-produk lain dan juga bisnis model yang lain kayak nanti kalau misalkan teman-teman tahu Froyonion, tahu Free Story gitu atau Creative Fox, kayak gitulah. Nah itu kan bisnisnya media kan, salah satunya ada agensi ada medianya juga. Tapi ada juga yang kayak webinar kayak gitu atau yang lebih consulting gitu. Jadi kita coba petakan dulu bisnis model mana yang kira-kira prospek. Itu kunci pertama. Gitu yang harus kalau kita pengen sustain itu di Berarti selalu mengembangkan yang udah ada gitu ya kak? Iya. Tapi tetap di lingkup creative agency itu ya kak? Iya, benar. Jadi bisnis model itu penting, terus habis itu gimana cara bisa scale up-nya ke depan itu mungkin bisa dikembangin dari situ. Nah selain mungkin yang udah kita bahas mengenai proses, hambatan, kesulitan, kemudian strategi-strategi kakak dalam bisnis kakak ini, menurut kakak sendiri ada nggak sih pelajaran yang mungkin di masa kuliah yang berhubungan dengan membangun sebuah bisnis? Karena kayak banyak orang tuh ngomong kalau kuliah tuh pelajaran tuh nggak dipakai kalau pas kerja gitu ya. Padahal sebenarnya bermanfaat banget ya. Kayak tadi kak Ilmu juga udah mention sebelumnya ya tadi. Iya kayak culture-nya itu penting kan kita udah pelajarin juga nih dari kuliah. Ini boleh jelasin nggak? Justru menurutku ketika ini pendengarnya anak manajemen ya atau ada yang anak selain ini aku nggak tahu juga. Cuman ketika aku menjadi anak mene itu aku merasa sangat bersyukur. Dan kenapa bersyukur? Karena ini fun fact juga ya. Dulu awalnya itu aku nggak pengen mene. Aku pengen waktu daftar SBMPTN itu aku daftarnya yang aku tuju adalah MKP. Tapi ternyata MKP itu pasti gradenya terlalu rendah ya. Agak jauh ya kak MKP ini ya. Kan terlalu rendah ya MKP. Terus wah ini kurang challenging ini. Terus ya udah aku bikin apa yang kira-kira berhubungan sama MKP aku masukin manajemen pilihan 1. Ternyata nyangkutnya di situ gitu. Dan ternyata tapi setelah berjalannya aku malah seneng banget gitu dengan kenapa mungkin konteksnya mene ya. Mungkin ini buat teman-teman yang pendengar mene itu biar kita bersyukur gitu. Kenapa kita harus bersyukur dengan kuliah di mene? Karena semua konteks yang ada di bisnis atau perusahaan atau apapun itu, even government terus juga organisasi apapun, itu kita pelajari secara dasar. Gimana cara bisnis bekerja, gimana HR, gimana marketing, gimana operation. Kita belajar semuanya dan kita tuh tahu ilmu-ilmunya gitu. Nah permasalahannya adalah kurikulumnya yang kemarin waktu zamanku itu tuh nggak ada wahana untuk implementasi dengan baik. Maksudnya dengan real gitulah. Jadi kita nggak, ya mungkin lebih textbook dan teoritis saja. Yang akhirnya ketika kita nggak melakukan itu, ya cuma jadi masuk keluar aja kan ilmunya. Nah ketika sekarang udah ada program magang, terus juga udah lebih banyak lagi inovasi yang dimiliki sama kurikulumnya sekarang, itu menurutku teman-teman harus bersyukur kuliah di mene. Dan itu harus, kalau bicara di bisnis itu pasti akan kepake, dan itu malah yang aku cari gitu ketika bisa mengimplementasikan ilmuku untuk bisnisku sendiri. Menurut kamu tuh yang menjadi milestone atau batu loncatan bagi mahasiswa ini itu apa ya? Bisnis apa gitu? Oh bisnis ini? Iya. Apa nih maksudnya pertanyaannya? Kayak apa ya? Bisnis yang menjadi milestone atau kayak biasanya mahasiswa nih bikin apa dulu? Iya, bikin apa dulu nih? Kayak aku kan masih bingung kan mahasiswa gitu. Oke. Apapun bisnisnya
menurutku itu layak untuk dicoba gitu. Yang penting itu cara teman-teman dalam berproses dalam mengembangkan bisnis itu. Menurutku milestone awal itu bukan sebuah prospek bukan sebuah prospek bisnis ke depan yang dicari. Itu teman-teman bisa pikirin juga, cuman bukan jadikan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan atau kegagalan. Yang teman-teman cari itu adalah proses dibalik pembelajaran, proses dibalik dari pembuatan bisnis tersebut gitu. Teman-teman nanti bisa riset pasar sendiri, teman-teman nanti bisa bikin produk sendiri, teman-teman bisa bikin financial plan sendiri dan segala macam. Jadi kalau menurutku bisnis pertama apapun itu teman-teman cari buat pembelajaran aja yang jadi tolak ukur utama. Jadi ketika teman-teman belajar banyak di situ, itu nanti akan sangat bisa teman-teman punya ide-ide lain. Yang pasti ketika teman-teman sudah pernah menjalankan sebuah bisnis, itu nanti akan ada opportunity masuk. Kayak aku sebelumnya udah pernah bikin jalan beberapa bisnis juga, gagal, terus baru bisa alhamdulillah sustain dan ada opportunity yang lebih besar. Akhirnya jadi lebih bisa gitu aku mengelola sebuah bisnis. Jadi kita nggak gaptek lagi lah harus bisnis tuh kayak gimana. Mungkin itu sih. Jadi milestone pertama lebih ke belajar aja apapun itu, dan nanti akan ada insight atau hikmah yang lain. Berarti kalau misalnya kita punya ide nih Kak, berarti nggak ada salahnya dong kita nyoba aja dulu. Jangan takut untuk mencoba kali ya. Terus ekspor biar kita tahu apa sih yang cocok buat kita gitu kan, bisnis apa yang bakal cocok buat kita. Jadi kenapa kreatif ini juga nggak langsung ya Kak? Pasti ada proses baliknya juga ya Kak. Iya. Dan ya aku sering pengen udah tuh sering banget tau kayak gitu. Cuman ya alhamdulillahnya ketika ada orang lain yang masih bertahan karena aku nggak bisa menyerah gitu aja. Dan ya alhamdulillahnya ada pembelajaran, dan aku pun secara pribadi juga terbangun juga gitu secara karakter. Tapi kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen bikin bisnis, nggak usah takut, apapun itu jalanin aja dulu. Nggak usah khawatir akan gagal apa enggak. Yang jelas pakai aja prinsip mistake atau pain plus reflection sama dengan growth. Jadi asal semuanya direfleksikan, itu nanti akan jadi growth buat teman-teman. Nah itu pokoknya teman-teman yang penting jangan takut untuk mencoba kali ya. Nah terakhir nih Kak, mungkin pesan-pesan untuk teman pendengar yang mungkin punya keinginan juga nih untuk membangun sebuah bisnis. Mungkin apa bisa dijelasin pesan-pesan Kakak? Tadi udah di-mention ya Kak. Iya. Mungkin ada lagi Kak gitu. Mungkin tadi aku nyambung quotes-nya ya. Jangan pernah berhenti untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk berhenti. Mungkin itu sih. Jadi mencoba aja terus, nanti sampai teman-teman dapat keuntungannya, dapat momen bejonya gitu. Karena kalau kata seorang Yasa Singgi, itu salah satu orang yang jadi aku idolakan. Dia itu ngomong kalau bisnis itu emang perkara bejo gitu. Orang pintar itu kalau sama orang bejo. Nah bejo ini atau beruntung itu kombinasi antara waktu yang pas dengan preparation. Jadi ketika kita nggak prepare pada suatu waktu, atau kita nggak mampu skillnya, atau kita nggak siap, itu nanti nggak akan jadi bejo. Makanya orang yang beruntung tiba-tiba jadi kaya banget itu karena dia udah prepare juga, udah punya sesuatu yang dia udah bangun. Jadi percayalah, nanti teman-teman itu akan ada momen-momen dimana pasti akan mengescalate teman-teman ke ke derajat atau hal-hal yang lebih besar. Tapi ketika teman-teman nggak siap, ketika teman-teman masih gini-gini aja, itu ya nggak akan jadi, itu momen itu nggak akan, ya jadinya sia-sia aja. Jadi siap-siap aja untuk menyambut hal-hal yang teman-teman nggak akan juga ke depannya gitu. Wah, gak bisa berkata-kata kayak itu manfaat banget dong. Tadi pesan tadi kayak bermanfaat banget buat aku dan juga mungkin buat para pendengar yang kalian. Oke, itu dia teman-teman, kita hari ini tuh dapat banyak banget kayak insight dan ilmu dari Kak Hilmia seputar bisnis. Nanti kita juga dapat tips-tips yang berguna banget nih buat kalian yang pada baru mau punya bisnis nih. Iya.
Mungkin sekian saja podcast INEX pada kali ini. Terima kasih Kak Hilmi telah bersedia menjadi speaker pada episode kali ini, Kak. Keren banget Kak, asik banget. Aku mungkin sama Sama Alvan aku juga juga enjoy banget nih, Kak. nih Kak ngobrol sama Kak Hilmi. Mungkin sekali lagi thank you Kak Hilmi untuk nyempetin waktunya untuk berbagi insight, ilmu dan pengalamannya. Sukses terus buat karir dan bisnisnya Kakak. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi di berbagai kesempatan yang tentunya memberikan impact positif pada kita semua. Mungkin segitu dulu nih teman-teman kita untuk podcast season 2 episode 4 ini dari INEX. Kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya seperti biasanya nih Taf. Karena INEX adalah Ikama dan dengan Ikama we share to inspire.